Dan pemirsa, dalam 5 pekan terakhir, Zionis Israel telah membunuh lebih dari 600 warga Palestina yang mengantri bantuan yang dibagikan oleh sebuah organisasi milik Zionis Israel dan juga Amerika Serikat. Nah, sementara negosiasi gencatan senjata di Gaza masih buntu, bahkan Israel mengancam akan mengubah Gaza menjadi debu. Dan yang terbaru, pemirsa, serangan Zionis Israel ke Palestina ternyata tidak kunjung berkurang, apalagi berhenti dikala Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Israel setuju gencatan senjata selama 60 hari. Selama ini kita lihat Gaza yang membara akibat serangan dari Zionis Israel dan menewaskan lagi-lagi puluhan warga Palestina, warga sipil Palestina. Selama ini Israel memang berkali-kali menolak gencatan senjata sebab berdalih ingin menghabisi kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina. Namun faktanya Israel melakukan pembantaian massal terhadap warga sipil Palestina di Gaza secara terus-menerus. Itu yang masih berlangsung ya saat ini. Sementara itu di sisi lain, pemirsa, Yaman di tengah serangan besar-besaran Israel ke Gaza, Yaman ini adalah salah satu negara poros perlawanan yang hingga kini masih melancarkan perlawanan yang signifikan. Di antaranya ini dengan menargetkan bandara serta fasilitas militer wilayah pendudukan Zionis Israel di Tel Aviv. Kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan perkembangan terbaru langsung dari sana terkait dengan perkembangan terkini yang terjadi di Timur Tengah. Bersama analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam Mas, apa kabar? Baik, semoga selalu sehat. Mas Faisal selalu memantau isu terkini. Nah, ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Israel ini setuju 60 hari gencatan. Tapi faktanya di lapangan kita lihat sendiri, Mas Faisal, Israel terus membombardir Gaza secara masif. Jadi bagaimana kita bisa memaknai pernyataan Trump? Seberapa serius pernyataan Trump ini nanti akan direalisasikan? Kalau kita lihat sejak terjadinya Perang Gaza 7 Oktober 2023 udah terjadi 2 kali gencatan senjata. Yang pertama November, dan itu untuk kepentingan Israel, yakni asal ada pertukaran tawanan. Jadi warga sipil Israel yang ditawan dibebaskan November. Kemudian juga 19 Januari ada kesepakatan gencatan senjata 3 tahap, tapi tahap pertama baru berakhir, Israel melanggar. Itu pun juga demi kepentingan Israel, yakni untuk membebaskan sandera. Nah, apa yang disampaikan Trump terbaru, ya itu juga sama demi kepentingan Israel, yaitu untuk membebaskan sandera. Karena Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kan mendapat tekanan domestik yang sangat besar untuk menyelamatkan warga Israel yang menjadi sandera di jalur Gaza. Yang tinggal itu rata-rata ya tentara, baik yang masih hidup, kalau tidak salah versi Israel ada 20, yang meninggal yang masih ditawan itu sekitar belasan, 39 kalau tidak salah versi Israel totalnya. Jadi ya sangat naif kalau Hamas mengulangi kesalahannya dengan menerima gencatan senjata yang sudah ditentukan 60 hari. Artinya maksimum 60 hari Israel akan kembali melakukan genosida di Gaza atau bahkan lebih cepat kalau proses pertukaran sandera itu istilahnya berlangsung cepat atau mulus. Nah, seharusnya yang mesti dikedepankan adalah bagaimana menjamin atau melihat dulu tindakan Israel, niat baik Israel untuk gencatan senjata. Yang pertama seperti diminta Hamas menghentikan agresi. Yang kedua menarik semua pasukan dari Gaza. Yang ketiga membuka akses kemanusiaan. Kan itu 3 poin terpenting. Ada tambahannya 4, yaitu mencabut blokade Gaza yang sudah diterapkan Israel sejak 2007, setahun setelah kemenangan Hamas dalam pemilihan parlemen 25 Januari 2006. Jadi kalau kita lihat tadi yang saya bilang 2 poin, kemudian Mei bulan lalu Trump menjanjikan akses bantuan kemanusiaan asal tentara Israel berpaspor Amerika juga, namanya Idan Alexander, dibebaskan. Ternyata Trump juga berbohong kepada Hamas, tidak melaksanakan janji atau komitmennya untuk membuka akses kemanusiaan. Padahal Hamas sudah membebaskan Idan Alexander. Oke. Mas Faisal, kita dengar pernyataan terbaru dari Trump. Ini yang menyatakan dia akan ada quick celebration. Nah, quick celebration ini adalah dengan seorang penjahat perang, ya, maksudnya yang sudah ditetapkan oleh ICC dan juga ICJ ini untuk ditangkap karena kejahatan perang yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya Netanyahu akan ke Washington untuk bertemu Trump. Nah, apakah kunjungan itu nanti di tengah segala kontroversi yang ada, apakah akan ada harapan yang berujung pada kesepakatan gencatan senjata atau justru serangan Israel ke Gaza akan terus meningkat?
Kalau memang Hamas tidak naif, saya kira mereka tidak akan lagi mengulangi kesalahannya. Karena sebenarnya semakin lama perang Gaza, itu yang terdesak itu ya Israel dalam konteks militer, dalam konteks politik, dalam konteks panggung internasional, citra mereka udah buruk, kemudian dalam konteks domestik. Karena kan rakyat Israel kita tahu ribuan, bahkan pernah lebih dari 100.000 berunjuk rasa di ibu kota Tel Aviv, Israel, menuntut perang dibebaskan agar warga mereka bisa yang ditawan di Gaza bisa dibebaskan. Jadi kemungkinannya dua. Saya tidak tahu, saya belum bisa memprediksi apakah Hamas akan menerima tawaran Trump ini karena ini kan seperti mengulur waktu. Jadi yang penting Sandera bebas dulu berapapun itu sesuai kesepakatan dalam waktu 60 hari itu. Habis itu perang bisa dimulai lagi karena kita tahu kan tujuan yang ditetapkan Netanyahu itu ada tiga, yaitu dalam melakukan agresi militer ke Gaza mengalahkan Hamas, terus membebaskan semua sandera, sama mendemilitarisasi Gaza. Jadi Gaza bebas dari kelompok bersenjata. Nah tiga-tiga ini tidak ada yang terwujud melalui agresi militer. Yang terwujudnya melalui, tiga kali gencatan senjata termasuk Mei yang pembebasan Idan Alexander. Oke, dan yang dilanggar Israel ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan kemudian selanjutnya apa ini terkesan soal sandera ini tidak lagi relevan Mas Faisal karena di sisi lain dehumanisasi terhadap warga Palestina ini terus berlangsung agak standar ganda pada saat nyawa sandera seolah-olah lebih berharga dari nyawa warga Palestina itu sendiri. Nah Israel ini kan sudah gencatan senjata dengan Iran. Anggarannya terkuras tadi seperti Mas Faisal sebutkan karena menyerang Iran dan juga kemudian mendapatkan balasan dari Iran. Tapi di sisi lain Israel terus menggempur Gaza. Yaman masih solid bersolidaritas dengan menargetkan Tel Aviv. Bagaimana pengaruh perlawanan negara sumbu perlawanan ini seperti yang dilakukan oleh Yaman dan Iran? Apa nanti dampaknya, Mas Faisal? Kalau perang kembali timbul antara Iran dengan Israel, tentu saja Israel akan makin kewalahan karena kita tahu sejak 7 Oktober 2023, Israel tidak hanya berperang melawan Hamas dan Jihad Islam di jalur Gaza, dua faksi terbesar. Tapi mereka juga berperang dengan Hizbullah yang melakukan penyerangan ke utara Israel, terutama permukiman Kiryat Shmona. Terus juga mereka juga berperang dengan milisi Al-Husyun dari Yaman. Sejak November 2023, mereka sudah memblokade Laut Merah. Jadi melarang kapal Israel, kapal dagang atau yang berafiliasi dengan Israel ataupun sekutunya termasuk Amerika dengan Inggris itu akan menjadi sasaran serangan drone maupun peluru kendalinya Al-Husyun. Saya kira selama perang itu masih terus berlangsung, Israel itu akan makin terpojok, Israel akan makin kewalahan karena kita tahu Israel ini kan negara imigran. Mereka itu mayoritas adalah pendatang terutama dari Eropa. Dan itu mereka datang ke Israel ya salah satu jaminannya itu harus ada keamanan. Kenapa Israel butuh penduduk ya karena strategi penjajahan Israel itu adalah politik demografi. Mereka baru bisa mengklaim wilayah Palestina ya kalau ada penduduk di sana. Makanya ya salah satu strateginya adalah bagaimana mengusir warga Palestina dari tanah kelahiran mereka, termasuk ide kemarin yang kontroversial itu yang didukung Trump adalah ide pengosongan Gaza. Nah saya kira kalau kita lihat yang sudah berlangsung 3 kali gencatan senjata dan itu semua demi kepentingan sandera, ya benar tadi bahwa seolah-olah nyawa sandera warga Israel itu lebih penting ketimbang nyawa warga Palestina. Saya kira ya Hamas harus terus melanjutkan perjuangan karena dalam arti gini konteksnya gencatan senjata itu tidak boleh menihilkan hak bangsa yang dijajah untuk melawan penjajahnya. Oke, itu yang sebenarnya membuat publik internasional itu gagal paham ya. Artinya seruan soal mengangkat blokade, seruan soal menghentikan agresi itu bukan lagi tuntutan dari Hamas. Ini sudah tuntutan publik internasional yang selalu berunjuk rasa hampir setiap hari untuk menuntut pembebasan Palestina. Nah soal Iran ada yang perkembangan terbaru. Presiden Iran Mahmoud Pezeshkian ini sudah menyetujui undang-undang agar Iran menangguhkan sementara kerjasama dengan IAEA. Di sisi lain Israel ini terus gencar mendesak negara-negara sekutu termasuk Jerman, Prancis dan juga Inggris untuk melanjutkan sanksi mereka terhadap Iran. Netanyahu bilang akan menyerang Iran jika Iran terbukti memiliki senjata nuklir. Apakah Israel ini masih punya daya untuk menyerang Iran, Mas Faisal, setelah mengalami kerugian besar akibat pembalasan Iran? Ya memang ini aneh ya. Trump terakhir itu mengklaim bahwa telah berhasil menghancurkan program nuklir Iran.
Terus tiba-tiba mereka masih curiga Iran masih sedang mengembangkan senjata nuklir. Itu kan artinya ada sesuatu yang ditutupi atau ada kebohongan yang dimunculkan di depan publik. Kalau memang klaim Trump bahwa program nuklir Iran dengan 3 serangan itu ke reaktor Fordo, Isfahan dan Natanz itu menghancurkan program nuklir, kenapa masih dicurigai bahwa itu sedang dikembangkan? Artinya kan bisa dibilang klaim ini bohong dan apa yang disampaikan Iran itu adalah yang benar, bahwa mereka berhasil menyelamatkan uranium yang telah dikayakan, fasilitas nuklir Fordo tidak hancur, dan mereka ya masih akan terus melanjutkan program nuklirnya untuk kepentingan damai. Terus juga ketika Amerika dan Israel terus melakukan propaganda bahwa Iran terus mengembangkan senjata nuklir, itu juga sebuah klaim yang tidak masuk akal, karena Iran selama ini sudah menunjukkan sikap baik, memberikan kesempatan kepada IAEA untuk melakukan inspeksi, tapi di lain pihak IAEA tidak pernah menuntut agar, atau Amerika tidak pernah menekan Israel agar mengizinkan tim inspeksi dari IAEA untuk mengunjungi atau memeriksa fasilitas nuklir rahasianya Israel. Di sisi lain, Iran juga masuk dalam sebagai anggota penandatangan NPT, Traktat Non-Proliferasi Nuklir, yang melarang sebuah negara memiliki atau menyebarluaskan teknologi nuklir yang bisa untuk digunakan membuat senjata nuklir. Sebaliknya, Israel tidak selalu menolak untuk masuk bagian dari NPT. Nah, kalau ditanya apakah Israel akan melakukan serangan lagi ke Iran, ya pasti serangan itu bersifat terbatas, dalam arti begini, Israel hanya akan menyasar para petinggi politik maupun militer. Ya kalau bisa mungkin syukur-syukur bisa membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Tapi kalau menyerang besar-besaran, saya kira Israel sudah cukup mendapat pelajaran bagaimana Iran walaupun dikenai sanksi politik, ekonomi maupun militer oleh Amerika dan sekutunya sejak 1979, itu mampu memberikan perlawanan yang setara, mampu memberikan pelajaran kepada Israel, dan di sisi lain juga memberikan rasa keadilan yang selama ini diimpikan bangsa Palestina yang tidak pernah diperoleh dari negara-negara Arab dan Muslim lainnya. Oke, Mas Faisal, saya ingin tahu, kalau tidak salah ya mohon dikoreksi ya jika saya salah. Israel ini kan selalu menolak, itu yang membuat publik dunia itu menyoroti, bahkan menyebut ini ada hipokrisi atau kemunafikan. Di satu sisi selalu menuding negara lain, sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Netanyahu yang selalu mengeluarkan pernyataan. Di sisi lain Israel menolak untuk menandatangani NPF, kemudian juga menolak untuk diinspeksi oleh IAEA. Ada satu tokoh yang kemudian ditangkap di Roma pada saat itu ya, yang istilahnya itu mungkin disebut salah satu whistleblower yang paling terkenal di dunia, Mordechai Vanunu. Apakah benar Anda saat itu sempat berbicara dengan Vanunu, dan bagaimana nasib Vanunu sekarang, dan apakah itu juga menggambarkan lagi-lagi hipokrisi atau kemunafikan dari Israel soal nuklir yang mereka miliki, Mas? Ya, sepanjang yang saya ketahui, saya memang pernah soal nuklir Israel itu tahun 60-an, itu dibantu oleh Perancis ketika Presiden Amerika John F. Kennedy pernah menuntut agar program nuklir Israel itu dihentikan. Ya kita tahu akhirnya Kennedy dibunuh. Kemudian juga kemarin file yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Amerika menyatakan ya ada kedugaan kuat ya Mossad lah yang membunuh Kennedy. Saya mewawancarai Mordechai Vanunu, pembocor nuklir Israel itu pada Juli 2004. Jadi tidak lama setelah dia dibebaskan, dia itu salah satu teknisi reaktor nuklir di Mona. Dia membocorkan program nuklir rahasia Israel kepada koran The Sunday Times pada 1986. Kemudian ditangkap Mossad di Roma. Kemudian dia jatuhi hukuman penjara 18 tahun. Saya waktu itu menghubungi dia lewat kakaknya. Saya lupa namanya. Jadi saya menghubungi dia, kemudian baru dijanjikan besoknya, karena kan kakaknya kangen. Akhirnya saya wawancara dengan Vanunu cukup lama, itu dimuat di koran Tempo. Itu judulnya waktu itu dari pernyataannya Vanunu ketika saya tanya apakah berapa jumlah bom nuklir yang Israel sudah punya pada 2004, itu Vanunu bilang 200 bom nuklir. Nah, saya masih memiliki hubungan dengan Vanunu, terus juga hasil wawancara itu saya kirim PDF-nya saya kirim, dan ketika dia ditangkap Mossad ya mereka juga kaget, ternyata ada media dari Indonesia yang mewawancarai musuh negara.
Seperti itu. Dan itu ada kelanjutan kisahnya lah dari wawancara saya dengan musuh negara Israel yang bernama Mordechai Vanunu itu. Tapi singkat saja Mas, apakah Vanunu masih ada sekarang? Vanunu masih hidup. Seingat saya dia ada di kota Yerusalem. Jadi dia tahanan kota. Oke, nanti kita akan Statusnya lanjutkan di kesempatan selanjutnya ya, Mas, karena perbincangan soal Vanunu ini cukup menarik. Artinya meskipun sudah dibebaskan tapi tidak boleh sama sekali berbicara kepada media asing. Apa yang ditutup-tutupi Israel? Mas Faisal, terima kasih kembali sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.